Caranya mudah banget, teman-teman bisa ikutin secara floor, bisa langsung dari tenda lelang ini atau bisa lewat online guys. Kita langsung mulai dari mobil yang cukup unik walaupun old school. Buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat ada Honda City VTEC ya, automatic transmission tahun 2007. Kalau teman-teman nyari Avanza, ada Avanza Barong ya 2017 tipe E manual transmission. Eksteriornya menurut gua C nih, interiornya C, mesinnya terkategori C. Daihatsu Ayla tipe X nih, manual transmission tahun 2018, masih terbilang cukup fresh ya. Menurut gue eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Beat nih. Kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smart Beat. Smart Beat ini nggak hanya mobil dan juga motor, tapi biasanya juga ada mobil-mobil besar seperti truk dan juga beberapa alat berat ya. Nah, ini adalah kondisi unit yang akan dilelang. Caranya mudah banget, teman-teman bisa ikutin secara floor, bisa langsung dari tenda lelang ini atau bisa lewat online guys. Jadi langsung cek aja aplikasinya di App Store atau di Play Store, atau langsung ke websitenya, ada di deskripsi video gue ini biar lebih jelas. Seperti biasa di setiap balai lelang, untuk mengikuti lelangnya membayar deposit untuk di mobil itu sebesar 5 juta rupiah. Nah, saat 5 juta rupiah itu untuk per lotnya kita memenangkan salah satu mobil yang kita inginkan, itu kita membayar kewajiban administrasi sebesar 2.250.000 untuk di balai lelang Smart Beat. Tapi kalau kalah ya nggak usah khawatir, deposit yang 5 juta tadi itu akan kembali 100% dan tidak perlu membayar apapun. Kalau untuk motor beda lagi, depositnya 1 juta rupiah, untuk administrasi pemenang lelangnya itu nanti dibayarkannya 400.000 rupiah. Tapi kalau memang misalnya nggak menang, deposit 1 jutanya itu kembali utuh tanpa dipotong apa-apa. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung follow Instagram Douzo21, dan jangan lupa nih udah ada TikToknya ya Douzo21. Langsung di follow dua-duanya, Instagram dan juga TikToknya dari Douzo21, untuk mendapatkan update feed harian dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja nih yang menarik di Balai Lelang Smart Beat pada kali ini? Ikutin terus aja video gue ini sampai selesai guys. Oke guys, kita langsung mulai dari mobil yang cukup unik walaupun old school nih, harga 40 juta. Kita coba sedikit cek nih datanya. Oke, ini di depan kita nih ada Suzuki Katana tahun 93 nih guys. Odometernya sih tadi pas gua cek itu sekitar 3.300-an, tapi nggak tahu ini udah balik kembali ke nol atau memang ini putaran ya, gue juga belum tahu ya, karena ini tahun 93. Pajak mati di bulan 9 2020 kemarin, BPKB-nya ready nih guys. Di open cuma 40 juta rupiah, eksterior C, interior C, mesin C. Langsung kita coba cek unit ya. Oke guys, sedikit kita screening aja Katana di depan kita nih. Dengan eksteriornya kalau kita lihat nih sudah full repaint, warnanya biru dongkor seperti ini. Headlamp, fog lampnya sudah gantian dan keren nih, termasuk grillnya sudah di repaint keseluruhan sih semuanya. Tapi sudah ada beberapa baretan cat yang rusak ya di bagian bumper. Bumpernya ini besi bukan plastik ya, jadi sudah ada karat seperti itu. Mobil tahun 93 guys. Velg sudah gantian ala-ala off-road gini, bannya dengan all terrain ya. Kondisi bannya ini kurang lebih sudah sekitar 30-40% sih. Sisi-sisinya ini masih terbilang oke, cukup layak sih kalau gue bilang untuk harian nih guys. Ya kita cek. Nah, ini interiornya nih, door trimnya masih seperti ini, nanti masih ditacap lagi. Yang sudah di retrim ini, oh ini sarung nih guys, jadi di bagian joknya sarung, headrestnya masih ada. Sayang di bagian interior jok belakangnya nggak ada sama sekali nih. Ini bisa jadi salah satu minus di interior kalau menurut gua. Layout dashboard old school banget ya, head unitnya single din seperti ini, manual transmission pastinya. Setir ini sih masih cukup oke. Nah, ini adalah cluster meternya yang tadi gue bilang odometernya menunjukkan di 3.300 nih guys. Masih terbilang cukup menarik sih kalau menurut gua nih, tapi sayang jok belakangnya nggak ada. Ini posisi di bagian belakangnya masih ada ban serepnya, hanya catnya nih memang dempolannya sudah retak-retak dan ada beberapa penyok-penyok kecil ya. Stop lamp masih terbilang cukup sih, sudah diganti dengan LED light seperti ini. Plat nomor belakangnya sudah diganti, di bawah nih platnya dipasangkan bracket lagi. Untuk di bagian belakang nih ada beberapa cat yang memang sudah rusak. Cuman ya kondisinya sih masih terkategori oke lah, wajar tahun 93 menurut gua. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik nih dengan Suzuki Katana tahun 93 manual transmission,
Odometernya tadi sudah kita lihat di 3.300-an ya. Pajaknya mati di bulan September 2020 kemarin. Nah, ini kayaknya pajaknya terbilang cukup murah sih kalau menurut gua. Eksteriornya masih terkategori C lah. Interiornya sayang nih menurut gua D guys, kurang. Karena di bagian belakang nggak ada joknya. Lalu di bagian mesinnya katanya masih terkategori C, cuman menurut gua arah ke D sih. Nah, ini di opennya cuma 40 juta rupiah buat teman-teman yang pengen punya koleksi tambahan, langsung aja cek guys. Suzuki Katana manual transmission tahun 93 ini ada di Balai Lelang Smartbit cuma 40 juta rupiah. Oke, lanjut guys. Di depan kita nih ada mobil sedan Honda City VTEC Automatic Transmission 1500 cc, ini tahun 2007 guys. Nah, ini pajaknya sayang banget nih guys, matinya di bulan 1 2017. Jadi salah satu PR, karena ini pajaknya antara sekitar 1,5 sampai 2 juta ya, kurang lebih nih. Teman-teman mesti cek lagi di plat nomornya Samsat Online. Nah, untuk masalah eksterior kalau gue bilang agak kurang, interiornya terkategori cukup, mesinnya terkategori C arah ke D kalau menurut gua. Nah, ini turun guys, di open di 40 juta rupiah. Kita screening dulu. Ini adalah di bagian eksteriornya. Headlamp masih terkategori cukup, belum ada fog lamp ya unit yang ini. Eksterior nih sudah catnya agak kusam, dan catnya ini udah agak beberapa yang rusak dan sudah kusam guys. Contoh seperti di kap mesinnya, ini sudah ada beruntus-beruntus seperti ini di bagian cat. Jadi kalau mau oke, ini semuanya di full body repair dan di repaint guys. Velg juga sudah gantian. Ini udah ngusam banget nih kalau menurut gua. Jadi nggak ada estetiknya lagi. Dempul-dempulannya juga sudah agak kurang baik, tapi masih terbilang cukup presisi. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Muffler aja nih menurut gue udah karatan banget nih, jadi sudah lama terdiam. Lalu stop lamp masih oke, emblem Hondanya nggak ada, defogger untuk kaca belakangnya. Emblem VTEC sudah hilang. Ini di bagian sisi sebelah kiri dari belakang, quarter dan bumpernya agak kurang rapat, klepnya sudah pada keluar. Dan ini adalah sisi bagian sebelah kirinya. Interior sih masih aman ya. Nah, ini satu juga yang harus diperhatikan, spionnya. Ini sudah keluar dari cangkangnya, jadi harus di repair dan cari gantiannya lagi untuk cangkang spionnya nih guys. Termasuk mikanya sudah pecah ya. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Ada Honda City VTEC ya, Automatic Transmission tahun 2007 nih guys. Pajak mati di bulan Januari 2017 kemarin. Sayang banget nih, jadi salah satu PR. Eksteriornya menurut gua kurang ya, interiornya C, mesinnya terkategori D. Nah, ini di open di harga 40 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Screening langsung di depan kita nih ada Avanza guys. Yang nyari buat harian nih ada Avanza tipe E 2017, udah barong seperti ini, manual transmission guys. Pajaknya hidup sampai bulan 9 nanti 2021. Ini menurut gue eksteriornya C, interior C, mesin C, dan di opennya di Smartbit ini di 108 juta rupiah. Memang nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal, tapi ada baiknya kita screening aja dulu. Di bagian headlamp nih, headlampnya masih oke. Sudah ada tambahan fog lamp guys. Di tipe ini kan biasa nggak ada tambahan fog lamp. Velg masih kaleng bawaan pabrikannya, dengan kondisi ban masih cukup layak pakai, sekitar 50-60%. Bumper sudah banyak yang baret sebelah kiri depan, tapi masih terbilang cukup presisi di bagian bumper dan fender. Sisanya nih di sisi-sisinya masih terlihat cukup, tapi butuh dicuci poles lagi ya di bagian eksteriornya, dan masih cukup presisi, banyak water spotting soalnya guys. Cek di bagian belakang, stop lampnya masih terkategori cukup, belum ada sensor parkir. Di belakang ini tutup towingnya sudah nggak ada, reflektor masih oke, nggak ada spoiler tapi masih ada wipernya guys. Bagian sisi sebelah kanan dari belakang ini sedikit kurang presisi, ini bagian bumper dan quarter belakang nih. Ini jadi harus dicek lagi. Kurang rapet nih, ada klep yang rusak kayaknya. Lalu di bagian sisinya banyak baretan-baretan halus dan ini pemakaian. Nah, ini ada beberapa baretan di panel pintu depan sebelah kanan yang penyok-penyok kecil, jadi harus di repair lagi. Sisanya masih terkategori cukup presisi sih. Nih kalau teman-teman nyari Avanza, ada Avanza Barong ya 2017 tipe E manual transmission. Pajaknya ini mati di bulan 9 nanti 2021. Eksteriornya menurut gua C nih, interiornya C, mesinnya terkategori C. Ini di open di 108 juta rupiah. Menurut teman-teman gimana? Langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Oke guys, di depan kita nih ada Avanza. Yang ini agak tipe-tipe lamanya ya. Ini adalah Avanza G 2010 manual transmission guys. Kalau teman-teman nyari mobil 50 juta nih ada nih. Kalau untuk masalah pajak, sayang notisnya nggak ada. Berarti STNK-nya nih nggak ada ya. Untuk teman-teman mau tertarik nih, langsung cek aja di plat nomornya, cek di Samsat Online platnya E nih. Lalu di bagian eksteriornya nih kalau gue bilang C cuman agak kurang ya, banyak kusam, ada beberapa pemakaian, wajar sih tahun 2010. Interiornya C, mesinnya katanya terkategori D. Nah, ini di open di harga 52 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja dulu.
Di bagian eksterior, headlamp masih terkategori cukup, fog lampnya agak sedikit pudar ya warnanya. Banyak baretan kasar di bagian bumper depan, kiri dan kanannya kurang sedikit presisi di bagian sebelah kanan. Velg masih OEM alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 30-40%. Fendernya sudah kusam di bagian panel pintu kanan. Ini juga ada beberapa baret-baret dan juga penyok-penyok. Untuk di bagian cangkang spion sudah korosi banget dan sudah pecah ya mikasennya. Lalu ini adalah bagian sisi sebelah kanan dari depannya tuh. Catnya ini sudah kusam. Quarternya juga banyak baret-baret, jadi butuh di repaint nih guys, all body. Ini bagian interior, langsung kita cek kusam. Joknya juga sudah kusam, ada beberapa yang sobek-sobek, tapi joknya masih lengkap ya. Ada 7-seater. Plafon sih ini masih oke nih. Nih kalau plafon yang kayak gini nih enak dibersihinnya ya, gampang ya. Jadi bukan yang bludru. Sudah double blower tahun 2010. Layout dari dashboardnya seperti ini dengan odometernya di sekitar 157 ribuan guys. Nah ini head unit masih single din seperti ini. Ada power bank tuh. Jadi inilah kondisi di bagian interior guys. Masih kondisi cukup lah, tapi butuh di touch up lagi. Di bagian sisi belakangnya wiper spoiler masih ada, belum ada sensor parkir, tapi sudah ada N-bar. Sayang N-barnya ini udah kusam banget ya, kayaknya udah getas banget plastiknya. Di bagian belakang juga kusam, kayaknya ada beberapa pernah nyundul di bagian pintu bagasinya. Stop lamp juga kusam, ada beberapa yang retak. Sisanya sih ya harus di repair dan repaint lagi nih bodinya nih. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri, nah ini dia nih, harus di repair lagi, kayak sudah hancur-hancuran nih bodi-bodinya nih. Wajar 2010, tapi pemakaiannya ya seperti ini nih. Belum ada X laka berat sih kayaknya. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga 50 jutaan. Nah ini ada di depan kita nih Avanza tipe G guys, 2010 manual transmission. Eksteriornya kalau menurut gua kurang, interiornya C, mesinnya terkategori D. Nah ini di open di harga 52 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat. Oke guys, di depan kita nih ada X-Trail. Nah ini adalah Nissan X-Trail manual transmission tahun 2010 guys, dengan eksteriornya C, interior C, mesin C. Odometernya 130 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada guys. Teman-teman bisa cek langsung di plat nomornya. Eksterior C, interior C, mesin C. Coba kita cek dulu nih. Nah ini di bagian eksterior warna silver sudah agak kusam ya. Ada beberapa baretan kasar termasuk di bagian bumper depan sebelah kiri nih guys. Headlamp sudah agak menguning, fog lamp masih terkategori cukup. Sisanya nih kayaknya butuh disiram lagi kalau menurut gua. Di bagian fender juga sudah ada beberapa penyok-penyok kecil, masih cukup presisi sih. Terus kalau untuk di bagian velg masih bawaannya dari Nissan, tapi banyak sudah diganti nih dengan GT radial tipe yang AT guys. Diperbesar seperti ini untuk off-road kayaknya. Sisi sebelah kiri dari depan nih, di bagian over fendernya ada beberapa baret pemakaian, baret nyerempet nih yang kasar seperti ini di bagian panel belakangnya sampai hampir ke quarter nih guys. Tapi masih cukup presisi ya. Lanjut di bagian belakang nih guys, stop lampnya masih terkategori oke, defogger untuk kaca belakang, spoiler, wiper masih ada, belum ada sensor parkir, reflektornya masih cukup lengkap, dan ini masih terkategori cukup nih. Bagian sisi sebelah kanan dari belakang beberapa baretan sudah pasti terlihat di bagian bumper, quarter, di bagian panel pintu belakangnya, ini baret-baret kasar guys seperti ini nih. Jadi sudah kusam banget nih. Di bagian interiornya masih terkategori cukup ya, kalau menurut gua wajar sih. Untuk di bagian jok harus di touch up lagi. Banyak yang kulitnya sudah retak-retak seperti ini nih guys. Dan belakangnya ini hanya bagasi ya, jadi mobil ini SUV-nya hanya 5-seater di tahun 2010. Layout dashboardnya seperti ini masih terbilang cukup. Cluster meternya ya nggak terlalu modern banget, sudah ada MID, tapi head unit sudah monitor double din, dan ini adalah bagian konsol tengah, manual transmission, jadi ini butuh di salon dan sedikit di touch up lagi nih untuk di trimnya. Nah ini buat teman-teman yang tertarik nih dengan mobil X-Trail. Di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2010 manual transmission guys. Odometer 130 ribuan, sayang STNK-nya nggak ada. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open di harga 70 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat nih buat teman-teman yang tertarik. Nah lanjut nih, kita ada di mobil kecil sekarang guys. Di depan kita nih ada Daihatsu Ayla tipe X nih, manual transmission tahun 2018. Masih terbilang cukup fresh ya guys. Pajak mati di bulan November 2021 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C. Nah ini di open di 72 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu nih guys. Lalu untuk di bagian eksteriornya masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup oke nih, masih terlihat bening. Velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%. Ya ini butuh dicuci dan dipoles lagi. Masih cukup baik sih kalau menurut gua, masih cukup presisi. Termasuk sampai bagian quarternya.
Nah ini di bagian belakangnya stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Yang X ini 2018 sudah ada tambahan reflektor LED ya di bagian belakangnya. Spoiler dan juga wipernya masih ada nih. Masih kategori cukup baik sih, walaupun ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Bagian sisi sebelah kanannya dari belakang masih terkategori cukup baik juga nih, masih cukup presisi. Ya masih oke banget sih. Nah kalau untuk di bagian interiornya masih terkategori cukup bersih dan ini masih bau wangi. Head unitnya masih bawaan pabrikan dengan trimnya bawaan pabrikan durable seperti ini masih cukup oke nih. Jadi bisa langsung tinggal pakai aja nih mobil. Oke, buat teman-teman nih guys yang tertarik dengan Daihatsu Ayla X 2018 nih yang tipe X ya, manual transmission. Pajaknya mati di bulan 11 2021 nanti. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C. Di open di harga 72 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Nah, nggak hanya Ayla, terus ada beberapa Agya ya di sini nih. Nah, ini kita cek dulu nih yang warna putih nih, baru datang nih. Kita langsung screening aja. Nah di depan kita nih ada mobil kecil juga, Toyota Agya tipe G nih, manual transmission. Pajaknya atau nota pajaknya mati di bulan November 2021 nanti. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Cuman kita langsung screening aja di open di 74 juta rupiah. Bagian eksterior nih kalau kita lihat di headlamp masih terbilang cukup. Sayang di bagian sebelah kirinya nih udah agak kusam. Yang atasnya ya karena pernah dipasangkan alis seperti yang ada di depan kita ini nih. Fog lamp masih oke, garnish chrome-nya juga oke. Ada tambahan body kit ya, lip di seperti ini di bagian depan, belakang, dan side skirtnya. Velg sudah gantian dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 30% lah harus diganti menurut gua. Ada kait bumper seperti ini ala-ala JDM, sisanya sih kusam dan masih terbilang cukup presisi aja sih kalau menurut gua. Sedikit kita cek di bagian interiornya. Armrestnya sudah kusam nih biasanya ya. Untuk menghindari kusamnya jadi dicat warna hijau seperti ini. Cuman ini bisa diganti mungkin warna silver ya biar lebih terlihat agak kalem. Ini di bagian kisi-kisi konsol tengahnya pun juga dicat. Nah ini di tiap armrest bagian door trimnya ini dicat warna hijau. Ya memang untuk menghindari kusam karena sering banget kusam di bagian itu nih. Sisanya masih terkondisi cukup. Trim bawaan pabrikan nih untuk di bagian joknya masih durable. Oke banget, sisanya masih terkategori cukup baik sih menurut gua. Lanjut di bagian belakang guys, belum ada sensor parkir, wiper spoiler masih ada, dan stop lampnya ini masih terkategori cukup ya. Hanya ada kusam nih di beberapa bagian aja. Nah ini ada beberapa kayaknya pernah di repair nih guys, di bagian bumper belakang sudah ada baut nih, jadi klepnya kayaknya ada yang patah. Nah di bagian sisi kirinya nih masih terbilang cukup baik ya, hanya kusam aja sih, wajar sih tahunnya sudah di 2015 ya. Ini yang tipe TRDS nya, jadi makanya ada body kit di bagian unit ini, di mobil ini. Oke buat teman-teman yang tertarik dengan Agya tipe G 2015 guys, ini yang tipe TRDS nya juga nih, ada body kit ya, jadi sudah lengkap banget. Pajak mati di bulan 11 2021 nanti guys. Menurut gue eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Nah ini di open di harga 74 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Toyota Agya G TRDS ada di sini nih. Oke guys, ini ada salah satu unit Niaga yang dari tadi diincar banyak orang nih, dicek-cek terus nih. Nah ini guys, yang diincar-incar dari tadi sama banyak orang, ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup guys, tahun 2011. Manual transmission, pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin. Menurut gue ya eksteriornya kurang, interior kurang, mesinnya terkategori D. Nah ini di open di 31 juta rupiah, makanya menjadi incaran banyak orang. Mobil Niaga seperti ini harganya cuma 30 jutaan. Kita langsung coba cek. Ini masih siap jalan ya, bisa operasional, mesinnya juga masih kondisi oke nih guys. Tinggal di tune up lagi nih guys. Nah tapi kalau di bagian eksterior ini sudah banyak kusam ya. Headlamp sudah kusam banget, bumpernya juga sudah teman-teman lihat sendiri nih, ada bekas yang nggak rapi. Di bagian kap mesin ini juga sudah agak catnya kusam semua. Baretan-baretan sudah pasti ada. Velg kaleng seperti ini dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 20% kalau menurut gua. Di sisi bagian interiornya kusam banget karena wajar ya, mobil Niaga, mobil operasional. Ini apa adanya buat teman-teman yang lagi usaha dan butuh mobil murah. Ini ada nih, kondisinya masih terbilang cukup sih kalau menurut gua lah. Di bagian baknya juga ini belum terlalu ada yang kropos ya, masih hanya ngarat sedikit seperti ini. Ya baret-baret pemakaian wajar lah, sudah dipasangkan roll bar juga. Ini adalah di sisi bagian bak belakangnya. Kalau untuk di bagian belakang nih ya masih oke lah menurut gua. Sudah diganti nih mufflernya guys menjadi muffler racing. Stop lampnya sudah agak kusam. Di bagian sisi sebelah kirinya nih juga ada beberapa kusam dan baret-baret pemakaian. Ya tapi ini masih terkategori cukup sih menurut gua. Ya walaupun kayak di sini nih bumper dan fendernya nggak presisi, tapi ya oke lah.
Oke guys, yang tertarik dengan mobil pickup ini 30 jutaan langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max 2011 manual transmission yang jadi inceran banyak orang dari tadi nih. Eksteriornya menurut gua D, interior D, mesinnya terkategori D. Pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin dan ini di open cuma 31 juta rupiah. Makanya jadi inceran banyak orang. Langsung aja yang tertarik cek di Balai Lelang Smartbeat nih guys, sebelum kehabisan. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa nih guys, dicek di deskripsi ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbeat. Follow juga Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk feed harian terbaru dari Dozo21 dan update dari Dozo21. Akhir kata nih guys, jangan lupa nih di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.